Baik, selamat pagi Pak Basri. Ini selamat siang ya harusnya, cuman ini masih dalam semangat pagi. Jadi selamat pagi Pak Basri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kita teman-teman Tanato Scholar. Oke Pak, mungkin sebelum kita masuk ke sesi materi hari ini, saya ada intro dulu Pak Basri. Jadi di era modern seperti ini, tentu saja generasi muda sudah mengenal fashion dengan baik ya Pak. Mungkin teman-teman itu pasti sudah tahu tentang casual fashion untuk perkuliahan atau mungkin sudah mengenal style yang tepat untuk hangout seperti itu. Tapi yang menarik adalah sebetulnya apa sih Pak yang bisa generasi muda berikan atau generasi muda bisa berkontribusi seperti apa sih Pak di dalam fashion yang sustainable? Pertanyaan tadi mengantarkan materi hari ini bersama Pak Basri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini masih sama Tere ya? Iya. Oke, terima kasih Tere dan juga semua Tanato Scholars yang bergabung. Saya Basri Kambat dan saat ini saya berada di Jakarta Fashion Hub yang berada persis di atasnya Tanato Foundation. Yang ada di, saya bisa share screen? Tentu saja Pak, dipersilakan. Kelihatan? Baik, sudah terlihat Pak. Oke, jadi slide saya tidak banyak dan nanti kita bisa bagian akhirnya adalah sesi tanya jawab dan silakan saja kalau misalnya ada pertanyaan nanti tinggal Tere yang akan bisa interrupt saya. Slide saya tidak banyak dan supaya tadi juga di awal-awal ya kawan-kawan juga diminta untuk memfollow beberapa Instagram dan di sini di slide saya itu ada 2 Instagram dari Asia Pacific Rayon. Jadi selain dari Asia Pacific Rayon sendiri juga di Jakarta Fashion Hub di mana saat ini langsung live. Jadi kalau kawan-kawan Tanato Scholars mau mampir di Tanato Foundation, silakan ke lantai 7 ya. Di situ terutama bagi fashion enthusiast ingin belajar tidak hanya tentang fashion tetapi juga belajar bahan baku yang sustainable, yang lebih ramah lingkungan dan juga beberapa kegiatan lainnya. Saya ingin menjelaskan tadi pertanyaan Tere, sekaligus juga kenapa sustainable fashion menjadi penting, kemudian bagaimana kawan-kawan, terutama anak yang generasi muda, termasuk Tanato Scholars, bisa berkontribut di sini. Jadi tidak akan banyak, tetapi sebagusnya dimulai. Dan saya juga akan menjelaskan sekilas mengenai APR, dan bagaimana APR bisa berkontribusi, tidak hanya untuk kemajuan tekstil Indonesia, tapi juga berkontribusi di industri sustainable fashion ini. Jadi saya tadi beruntung ya tidak diminta untuk sharing pribadi mengenai leadership dan lain-lain seperti Pak Satrio. Background saya tadi udah jelaskan, tadi Pak Satrio menyebutkan BP di Vietnam. Saya lama di BP 8 tahun termasuk 1 tahun di kantor pusat di London. Jadi ini 3 pertanyaan yang akan satu-satu saya jelaskan. Kenapa sustainable fashion menjadi ramai? Ya, sejak 2014, jadi mungkin bersamaan dengan SDGs waktu itu. Jadi banyaknya perhatian terkait dengan lingkungan. Di mana juga disebutkan bahwa kita tahu bahwa pasar tekstil, pakaian-pakaian yang kita pakai itu mostly didominasi oleh polyester yang notabene dari minyak bumi. Dan yang paling penting lagi, Statista membuat studi bahwa 49%, hampir setengah, dari global consumer yang berumur dari antara 18 sampai 24 tahun itu mendukung yang namanya sustainable fashion. Saya yakin kawan-kawan Tanato Scholars yang hadir pada sesi siang ini juga mempunyai perhatian yang sama terhadap pentingnya pakaian. Jadi tidak saja membeli, tapi juga memikirkan bahannya dari mana, dan setelah itu mau dikemanakan. Jadi jangan hanya cuma dikasih ke asisten di dapur, atau dikasih ke driver, setelah itu kita nggak tahu. Karena satu jeans
yang dibuat itu setara dengan 1 truk air yang lewat di depan rumah kita untuk membuat sepasang jeans. Jadi, tapi kalau kita bicara mengenai tentang ekonomi, kemudian tentang keberlanjutan, tidak bisa satu, harus ada dua-dua yang kita pilih. Nah, slide berikutnya, ini mengenai industri tekstil saat ini. Untuk menjawab kenapa sustainability di bidang tekstil ini jadi penting. Pertama, dia adalah sebuah bisnis yang cukup besar. Kemudian, kalau di Indonesia itu, dia mempekerjakan kurang lebih 2,5-3 juta orang. Seluruh dunia, 75 juta orang. Dan kebanyakan perempuan. Dan juga industri ini bertanggung jawab terhadap gas rumah kaca, greenhouse gas emissions. Kemudian dari beberapa studi, itu karena banyak yang menggunakan air, ini disebutkan adalah 20% dari limbah air itu berasal dari industri ini. Tapi kalau kita lihat juga bahwa circularity di dalam industri tekstil dan produk tekstil ini itu sangat-sangat besar opportunity yang ada di sana. Untuk pemahaman apa yang disebut dengan clothing and textile itu, jadi di Indonesia lebih lazim disebut dengan TPT ya, tekstil dan produk tekstil. Jadi mulai dari kain, pakaiannya, terus kemudian semua produk-produk tekstil seperti korden, seperti spray, seperti handuk, dan seterusnya. Jadi itulah kenapa ketika bicara mengenai sustainable fashion, sustainable textile itu banyak yang industri-industri yang terkait. Boleh diputar ininya video yang mau saya share dari kawan-kawan di Tanoto? Saya stop share ya. Ini video, ya, ini video adalah. Do you know where the clothes in your wardrobe come from? Not just if they're from the high street or if your cupboards are packed with designer labels, but what they're made of. Do they come from materials that are harming the planet? Are our clothes just a mirror reflection of what is happening to our environment? Hi, I'm Michelle Yeoh. I like to look good, not only for the red carpet, but in everyday life. The connection between our clothes and their impact on the environment doesn't immediately come to mind. If a jacket or a skirt or a dress looks good, and if we can afford it, we buy it. But the environment pays the price. I'm going to find out what sustainable fashion could look like without compromising the beauty of our clothes. The United Nations promotes a better future for people and the planet through a global effort known as the Sustainable Development Goals. So I've come to the UN's office in Geneva to learn more about what some are calling an environmental emergency in the garment industry. The environmental impact of the fashion industry is actually immense, and a large part of that is the production of textiles. Manufacturing of clothes is very water intensive and releases high levels of carbon dioxide into the atmosphere. The fashion industry generates around 10% of global carbon emissions. That's more than all international flights and maritime shipping combined. It is also one of the world's biggest users of water and produces around 20% of global wastewater. It takes up to 10,000 liters of water to produce just 1 kilo of cotton, enough to make a single pair of denim jeans. That's as much water as a human being drinks over the course of 10 years. When we wash synthetic fibers, the other most commonly used materials, they release microplastics into our rivers, which end up polluting the oceans. With clothing more affordable and more available than ever before, is it time to move on from throwaway fashion?
Today, with fast and cheap production, 85% of textiles end up in landfills or are incinerated. So, what's the alternative? Forests can provide part of the solution using the latest technology to produce wood-based fibers for our clothes. Of course, this has to go hand in hand with sustainable forest management. If we are to use forest products, we need to make sure that forests remain healthy and continue to grow. So fashion out of forest is possible and sustainable. Let's see how it looks like. We are traveling to Biella in Italy, so I can see for myself if clothing that has little impact on the environment can look as good or even better than the ones we are all used to. We have 4 young Italian designers, and all of them, whatever they do is with sustainable fabric. This is a very interesting concept. Usually fabric... I'm choosing a design for a dress and jacket to be made from natural wood-based fibers. My dress and jacket will be made to order here in Città dell'Arte, a place where artists come together to explore connections between their work and broader social issues. Welcome to Città dell'Arte. Its founder is the world-renowned artist Michelangelo Pistoletto. Fashion is very important because it's bringing the aesthetic into the society. But for me, it's not enough. We have also to bring the ethic. Designer Tiziano Guardini represents precisely this greater awareness of ethics in production that a young generation of creative artists bring to the fashion industry. I've picked his design. I love the simplicity, but at the same time, when you go in, you see the details. Yes. But explain to me the whole process. I use only eco-sustainability material because for me it's important to think about our future. The second step is research fabrics that can explain my idea. Tiziano works with wood-based fibers that use, on average, 60 times less water compared to cotton, and produce 15 times fewer carbon emissions than synthetic fibers. Wood chips from certified sustainable forests are processed into pulp, reduced to a viscous solution that produces fibers. And ultimately, these are turned into thread, which create soft and silky materials with a light footprint on the environment. Smart fashion from sustainable sources is already widely available, and not only from high-end designers. It is also affordable. As we insist for our clothes to be produced sustainably, more and more brands are quickly joining this new trend. I'm in Paris, one of the fashion capitals of the world, where I will be wearing my new outfit for the first time. Wearing this dress is a privilege, I realize. I would have never thought that it came from the forest. A beautiful outfit is even more satisfying knowing that it's been made from natural materials. Materials that are not harming the planet. From the forest to the city. I made my choice. What choice are you making? Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi kita lihat di situ bahwa ada kata not enough. Jadi tidak membeli aja tidak cukup. Tapi buat kawan-kawan ini mudah-mudahan video campaign tadi dari United Nations itu dapat menjadi eye opener buat kawan-kawan ya, terutama untuk kawan dari Toronto Scholars. Kalau kita lihat dari bahan baku yang ada untuk pakaian kita ini, itu didominasi oleh 4 sumber ini. Jadi ada synthetic fiber,
kemudian ada serat yang dari animal, kalau kita itu dari silk, kemudian dari plant fiber, kayak kapas, katun, dan seterusnya, dan ada man-made cellulose fiber. Jadi dari 4 bahan baku utama ini, itu sampai saat ini masih didominasi oleh serat sintetis. Ini untuk global ya, tahun 2020. Jadi dikuasai oleh polyester, itu cukup besar. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari angkanya itu adalah katun, 32 juta. Baru man-made cellulose fiber, baru setelah itu yang serat dari binatang. Kita lihat misalnya untuk man-made cellulose fiber yang warna coklat ini, itu 6,5 juta, dibandingkan fiber sintetik juta ton per tahun. Jadi viskos itu tadi yang disebut oleh Michelle Yeoh, ini seratnya, ya, ini wood chipnya, kemudian yang namanya seratnya itu ini disebut dengan serat viskos atau rayon. Jadi bahan baku itu kita bisa lihat di sini masih didominasi oleh polyester yang memang dari minyak bumi. Tetapi kita tidak bisa juga bahwa 5-10 tahun lagi polyester nggak ada, karena polyester juga semakin advance, tentunya viskos juga lebih renewable dan lebih sustainable. Nah, apa yang bisa kawan-kawan contribute untuk dalam ketika memilih pakaian? Mungkin yang saya bisa sampaikan adalah mencoba menjadi consumer yang critical, ya. Tanya mulai siapa yang membuat pakaian saya, kemudian di mana dibuat ini, kemudian bahannya dari apa, kemudian kalau misalnya nanti setelah saya pakai, misalnya setahun atau 2 tahun atau 5 tahun mau dikemanakan. Tadi seperti disampaikan juga kan bahwa sepasang jeans itu 10.000 liter. Jadi 10.000 liter air, jadi cukup besar konsumsi airnya. Tapi kita tahu bahwa kita pakai jeans bisa cukup lama ya, 5 sampai mungkin lebih dari 5 tahun rata-rata. Nah, trennya ini kita bisa lihat, ini foto-foto semuanya diambil di Jakarta, ya. Jadi semua sudah mulai mengkampanyekan yang namanya dengan membawa bahasa yang keberlanjutan, sustainable denim, kemudian dibuat dari viskos dan yang lain-lainnya. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi kawan-kawan desainer Indonesia juga akan mulai memproduk fashion-fashion seperti ini. Nah, viskos itu apa? Viskos untuk fashion itu manfaatnya banyak. Jadi dia lebih smooth, dia biasanya jatuh ya, kalau kawan-kawan suka melihat misalnya pakaian-pakaian yang dipakai oleh viskos itu, terutama loungewear, modest fashion, dan seterusnya, karena dia warnanya cukup kuat. Ketika dia mengambil warna merah tertentu, dia akan menjadi merah tersebut. Jadi dia untuk warnanya cukup kuat. Kemudian bahan-bahannya juga lebih ramah lingkungan. Nanti saya ceritakan karena dia terbuat dari dari bahan yang memang renewable. Kalau serat ini saja, ya, beberapa studi mengatakan ini kita taruh, misalnya kita taruh di tanah misalnya, dia kira-kira larutnya berapa lama, sampai 2 minggu. Nah, kalau jadi pakaian kan ada proses-prosesnya lagi. Jadi dia mungkin bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, mungkin bisa lebih kalau dia dicampur-campur dengan polyester, kemudian dicampur dari katun. Jadi itu untuk viskos atau rayon ketika dia diaplikasikan kepada dunia fashion. Nah, APR dalam grup RGE ini ya adalah ada di line 1, 2, 3. Ya, setelah ada pulp and paper, di situ ada April, kemudian ada Assembly di China, kemudian ada juga di Sewing Pulp, ya, di Brazil, kemudian untuk viskos, APR ada di situ selain Sateri yang ada di China. Jadi inilah lini-lini yang ada di grup RGE, Royal Golden Eagle. Nah, APR ini tidak lama, dia baru kurang lebih sebentar lagi merayakan usia yang ke-3 tahun, dan berbeda dengan 3 produsen serat rayon yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu ada 3 ya, semuanya di Jawa. APR satu-satunya yang di luar
Jawa, kita berada di Pekanbaru, satu kompleks dengan RAPP dan yang lain. Itu kita, APR merupakan produsen serat terintegrasi pertama di Indonesia. Yang lain itu seperti di Purwakarta, itu sudah ada 2 pabrik besar di sana, mereka udah sejak tahun 70 juga. Jadi, tapi yang giat berkampanye adalah kami, karena terkait dengan program SDGs yang menjadi komitmen semua negara, semua pimpinan swasta. Kemudian investasi ini sekitar itu. Kemudian kapasitas produksi kami saat ini 240.000 ton, mudah-mudahan tahun depan menjadi 300.000 ton per tahun. Kemudian tahun 2023 dia akan menjadi 600.000 ton per tahun. Karena kalau kita lihat tadi kue dari bahan baku itu, viskos masih sangat kecil. Ketika dunia bicara mengenai pakaian sustainable fashion, viskos mungkin yang terdepan yang bisa mengatasi. Nah, ini viskos di dalam prosesnya, tadi sudah disampaikan di dalam video kampanye yang disampaikan oleh PB, yang di-issue oleh PBB tersebut. Jadi ada tanaman, ya. Yang penting tanaman itu adalah dari perkebunan yang berkelanjutan, yang lestari, yang bertanggung jawab, dan yang punya license. Dan diolah menjadi cacahan kayu seperti ini, ya. Kemudian ini setelah itu menjadi dissolving wool pulp. Proses selanjutnya menjadi viscose staple fiber. Ini nama komersial yang resminya, VSF. Kemudian itu bisa dipakai tidak hanya untuk tekstil, tetapi juga buat produk-produk kesehatan. Produk tekstil itu termasuk pakaian bayi. Kebijakan kami untuk keberlanjutan cukup jelas, dan kita punya dashboard-nya, kita jelas membuat komitmen itu di dalam website kami dan laporan kami. Jadi mulai dari pulp sourcing-nya, ketika kita mengambil pulp-nya itu dari mana, kemudian proses manufacturing-nya, sudah kita lakukan dengan mengoptimisasi energi-energi yang kami pakai, kemudian juga untuk tanggung jawab sosial kami. Ya, mungkin nanti bisa dilihat di website kami, di APR Rayon, atau di Instagram kami. Ini adalah slide saya yang terakhir, sebelum menjawab teman-teman. Kita adalah, APR sudah menggunakan yang namanya traceability. Jadi follow our fiber. Jadi setiap produk serat dari Asia Pasifik Rayon itu, setiap balnya orang bisa scan barcode-nya dan bisa kelihatan ini serat ini dari pabrik mana, ya, kemudian dari perkebunan yang mana, dari pelabuhan mana, jadi bisa di tracing. Kita berharap nanti ketika serat ini dijadikan benang, kemudian benang diproses selanjutnya menjadi kain, kain kemudian diproses di print dan seterusnya sebelum menjadi fashion, itu nanti tracing-nya sudah mudah, karena kami yang paling hulu sudah menyiapkan ini sejak 2 tahun yang lalu, follow our fiber ini. Jadi traceability bisa dilihat sebagai bagian dari upaya transparansi Asia Pasifik Rayon. Saya kira itu jadi kontribusi buat kawan-kawan adalah minimal mulai dari sekarang, ya. Mulai dari sekarang, ketika membeli dipikirkan di mana dibuat, dari bahan apa, oleh siapa yang membuatnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagian akhir dari pakaian yang dibeli nanti. Itu jangan asal buang, jangan asal kasih. Saya kira itu, Thanatos Scholars dan Tere, back to you. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan yang sangat insightful, Pak Basri, terkait dengan sustainable fashion. Mungkin saya ingin memberikan kesimpulan beberapa poin ya, Pak ya. Yang pertama bahwa memang menurut data statistik menunjukkan konsumen global penikmat fashion itu berada di rentang usia 18 hingga 24 tahun, yang artinya generasi muda bisa mendukung fashion yang berkelanjutan. Dan salah satu caranya adalah menjadi konsumen yang kritis atau yang bisa aktif bertanya terkait fashion atau pakaian yang mereka ingin beli, seperti bahannya dari mana, cara pembuatannya seperti apa, dan berasal dari mana saja, dan apakah fashion ini berbahaya bagi lingkungan atau tidak. Dan ada juga bahwa industri APR tentunya hadir sebagai sebuah perusahaan rayon atau serat kain yang mengedepankan konsep sustainable. Tentu saja pada saat proses manufacturing-nya,
sangat concern kepada lingkungan. Mungkin itu poin-poin yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Pak Basri. Kita akan langsung lanjut saja Pak ke sesi Q&A. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman TSA. Seperti yang pertama, ada pertanyaan dari Yunike dari USU Medan. Silakan open mic. Ya, halo. Sudah Hai. terdengar suaranya? Sudah terdengar, silakan. Terima kasih sebelumnya Pak atas penjelasannya. Di sini mungkin aku mau bertanya terkait penggunaan, terkait lebih ke sisi konsumennya gitu Pak. Jadi ada dua pertanyaan yang lebih ke bagian sisi konsumennya. Yang pertama itu lebih ke apakah dari segi kemudahan akses bahan baku yang lebih sustainable tersebut itu lebih mudah diakses daripada bahan tekstil yang biasa digunakan. Karena jika lebih sulit diakses, akan mempengaruhi harga produk itu sendiri secara keseluruhan. Dan jika produk yang lebih mahal, ya kemudian akan mempengaruhi minat konsumen gitu kan. Karena juga aksesnya lebih susah. Kemudian pertanyaan yang kedua itu lebih ke seperti yang kita tahu kan fashion itu berkaitan erat dengan tren gitu kan, dengan tren orang-orang sekarang gitu kan, dan lebih ke bertanya sih bagaimana green fashion ini bisa menghadapi tren fashion masyarakat yang kalau kita tahu contohnya itu sekarang jeans itu juga termasuk tren gitu sih dari masa-masa sekarang gitu kan, banyak digunakan baik dalam bentuk rok, mungkin jaket, celana dan sebagainya gitu. Jadi kayak bagaimana sih green fashion ini menyesuaikan dan mengadjust gitu dengan tren seperti itu. Itu sih Pak pertanyaan dari aku. Terima kasih. Very good. Baik. Ya, saya bisa langsung jawab, Tere? Silakan Pak, ada dua pertanyaan. Ya, jadi benar. Industri tekstil kita di Indonesia ya, itu tuh pernah jaya cukup lama, sejak tahun 70-80. Jaya dan besar sekali. Jadi di Jakarta itu kita bisa lihat sisa-sisanya yang kemudian beralih pemilik-pemiliknya menjadikannya malah menjadi properti. Ya, karena situasi saat itu kemudian sekarang jadi mulai bangkit kembali, tentu tidak mudah ya. Kalau kawan-kawan lihat investasi di bidang tekstil 5-8 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, mungkin hanya APR yang melakukan investasi itu yang cukup besar. Jadi kemudahan akses memang tidak mudah. Dan rayon ini kan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970, ya. Tapi makanya ketika APR ini mulai, ya, pola kami strategi yang dilakukan APR untuk create demand adalah melakukan edukasi. Saya ketemu beberapa desainer besar, ya, di Indonesia. Itu mereka baru pertama kali ketika saya memperlihatkan viskos, baru mereka tahu oh ini bahannya. Karena selama ini mereka hanya beli kain, ya, pegang-pegang rasa desain. Jadi gitu. Jadi alami saja kawan-kawan ini. Jadi education is very much important sehingga akses dan kemudian tadi yang disampaikan juga pertanyaan kedua adalah tren itu mudah nanti. Karena apa? Sama dengan bicara mengenai electric vehicle. Ya. Yang bicara electric vehicle kan sudah cukup lama. Cuman Indonesia mungkin belakangan nanti akan jadi konsumen, tidak akan ikut. Meskipun kita tahu ketika bicara electric vehicle, yang paling mahal adalah baterainya. Dan Indonesia punya nikel. Karena komponen paling penting di dalam sebuah electric vehicle itu adalah nikel. Ya. Dan nikel Indonesia salah satu yang terbagus dibanding dari negara lain. Nah, balik ke bicara mengenai akses mengenai sustainable fashion ini lagi kerjakan baik asosiasi maupun dari Kementerian Perindustrian itu mencoba mengidentifikasikan ini kemana sih keluhan-keluhan ini. Terutama para perajin yang ada di Indonesia Timur. Ya. Mereka rata-rata belinya dari Surabaya. Saya minggu lalu baru dari Pekanbaru, sama juga masalahnya. Ya. Jadi bagaimana mendapatkan akses itu. Kita udah tahu lama juga. Jadi kita mencoba mencari titik-titik di mana misalnya material center di Bandung, ini supaya mengumpulkan. Kenapa dia jadi mahal? Karena satu, ketika seorang desainer mau membeli kain viskos berbahan baku viskos misalnya, dia minta karakter tertentu. Harus ada di pabrik itu. Ketika mau pesan itu kan harus ada minimumnya, ya, minimum quantity ordernya. Jadi harus minimalnya berapa dan kan tidak sanggup mereka beli. Jadi Kementerian Perindustrian, artinya negara udah mau menyiapkan untuk itu, dibikin di Bandung, Jakarta dan Pekalongan kalau nggak salah, itu rencananya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tapi akses sudah mulai kita coba. Dan di tempat saya sekarang melakukan
diskusi ini adalah saya ada di Jakarta Fashion Hub. Padahal APR itu kan hanya memproduksi viskos. Ya. Tapi kami membuka ini tadi sekaligus menjawab aksesnya. Kalau misalnya, siapa tadi Uci ya? Yang dari Medan ya? Jadi itu misalnya membutuhkan kain, silakan datang. Di belakang saya ini banyak kain. You can buy even 1 meter untuk mencoba desain kalian. Ya. 1 meter bisa di sini. Dan itu APR yang lakukannya. Kita berharap banyak industri-industri yang sama juga melakukan hal yang sama. Ya. Nah, bicara tren itu, misalnya bicara tren apa ya? Loungewear ya. Setelah pandemik ini kan paling laku ternyata. Viskos itu paling laku ketika pandemik ini juga. Semakin boom karena dia nyaman dipakai. Ya. Selain jatuh, tadi drapey, dia juga nyaman sekali dipakai dan di print dengan eco print juga bisa. Jadi, saya kira itu karena ketika jeans tentu viskos nggak bisa, ya, karena dia dari alam. Tetapi ketika jeans dicampur dengan viskos itu bisa dia nanti dicampur, ya. Jadi minimal bahan-bahan itu ada juga yang memakai rayon, itu yang kita harapkan dan itulah yang dikampanyekan oleh misalnya Oprah Winfrey ya. Tahun berapa tuh ketika dia menghadiri perkawinan siapa yang kemarin yang tahun itu. Dia juga mengkampanyekan pakaian yang dibawa adalah sustainable viscose. Di situ bergema. Jadi edukasi dengan menggunakan para kawan-kawan millennials, para influencers itu menjadi penting. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan terjawab. Baik. Terima kasih Yunika atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Basri ya. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, sesi Q&A ini teman-teman bisa langsung mencantumkan nama, asal universitas, dan pertanyaannya di kolom chat, atau bisa langsung dikirimkan kepada administrator. Begitu. Kita ada pertanyaan kedua Pak Basri, dari Karis, yaitu dari TSA Brawijaya. Silakan Karis, bisa open mic langsung. Oke, apakah suara saya terdengar ya? Oke, kedengaran. Karis. Oke, jadi sebelumnya terima kasih dulu buat Pak Basri udah ngasih insight baru nih bagi aku yang dari saya pribadi kuliahnya di bidang engineering ya, jadi saya belum concern ke hal seperti ini dan setelah melihat pemaparan dari Pak Basri, jadi saya punya insight baru gitu. Ketika saya sebagai anak muda, ketika membeli pakaian, ketika online gini mungkin kan banyak diskon-diskon mungkin di aplikasi online shop kayak gitu. Nah, saya sebagai anak muda tuh cuman mempertimbangkan mungkin dari harga dan terlihat cocok lah buat saya kayak gitu. Nah, saya belum concern dengan bahan-bahan dan lain-lain. Menurut dari Bapak Basri sendiri, kita tuh harus punya mindset yang gimana supaya bisa mulai mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan, terutama untuk fashion, seperti itu Pak Basri. Baik, berarti Mas Uni, siapa namanya? Tere, siapa namanya? Namanya Karis, Pak. Kari, ya. Saya tadi dengarnya Kari. Mas Kari kan di Malang ya, di Brawijaya. Iya. Oke, jadi kami punya mitra baru di UKM ya, sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Dia itu ada di Tuban. Jadi jangan kalah loh, ya. Jangan kalah. Karena dia anaknya, ya mungkin S1, tapi dia tentu tidak sehebat teman-teman di Tanoto Scholars. Apa yang dia lakukan? Dia membuat batik ya dari berbahan baku yang berkelanjutan seperti viskos ini. Kita baru mulai berkolaborasi dengan mereka. Dan bahkan ya cara mereka mengedukasi itu tidak hanya kepada di kampungnya saja, karena produksi mereka tidak besar. Yang menjadi model mereka pun adalah kaum ibu atau bapak-bapak di sana yang sudah berumur 60 ke atas. Ya. Jadi ini perhatikan, cara mereka memproses ini yang harus dihargai oleh kawan-kawan seperti di Tanoto Scholars ketika membeli. Ya. Pasti harganya nanti beda 10.000, 50.000 dibanding di online. Tapi alasan untuk membeli mereka adalah supaya mereka ini hidupnya panjang dan nilai-nilai beginilah yang perlu kita jaga. Karena kalau fast fashion bukan buruk, ya bukan buruk. Tetapi yang kalau kita ingat, dia akan menjadi sampah. Dan ketika fast fashion itu misalnya kita membeli baju-baju murah misalnya, ya, yang ada di online, dan sekarang sudah dikurangin oleh Kementerian UKM,
karena itu akan menghancurkan UKM di Indonesia, ya. Karena yang beli juga teman-teman juga kan yang belinya, itu dikurangin di marketplace Indonesia. Tapi juga coba mikirkan ini yang siapa yang buat. Tadi pertanyaannya Kari. Jadi coba perhatikan siapa yang buat, bahan apa yang dia pakai, bagaimana prosesnya, siapa-siapa yang dia libatkan, ya. Karena kalau misalnya kita beli murah, pasti juga bahan bakunya jadi murah, ya. Mungkin juga cuma trendy. Ketika itu nanti mau digunakan lagi, di recycle, apanya lagi yang mau di recycle kalau sudah murah? Jangan begitu. Jadi tadi di slide saya tinggal apa caranya untuk mencari supaya paham ikut berkontribusi di bidang ini adalah itu tadi siapa yang buat, di mana dibuat, kemudian bahan bakunya apa, siapa-siapa yang terlibat dalam pembuatan itu. Dicarikan saja pertanyaan yang ada di dalam bahwa ini mendukung planet and people atau tidak. Ya begitu. Saya kira itu mudah-mudahan menjawab, Tere. Baik, terima kasih banyak Pak Basri udah menjawab. Thank you juga Kak Tere. Jadi lebih kritis, kemudian jangan kalah sama yang di Tuban, ya. Karena di Tuban nanti dia mungkin bulan Oktober itu akan launching bahan bakunya dan dia sangat-sangat sederhana sekali. Tapi nanti ketika harganya misalnya dijual 150.000, pasar Indonesia pasti mencari yang 100.000 tapi buatan dari luar, yang tidak sustainable. Padahal ini kan satu modelnya saja dia nggak pakai yang namanya mahal-mahal, dia pakai modelnya orang tua pakai baju. Kan lucu sebenarnya, tetapi ada nilai yang dipesan di situ. Saya saja masih bisa mempekerjakan orang yang sudah tidak mampu mencari kerja, ya kan? Tapi saya bisa masih ngasih dia uang 10.000 sebagai model misalnya. That's the way we should think. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, baik, terima kasih Pak Basri atas pertanyaan kedua, sudah dijawab dengan sangat baik. Dan ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak, dari Araisha, dari Universitas Andalas. Halo Araisha, apakah bisa langsung open mic? Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas insight yang sangat luar biasa dari Pak Basri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Araisha dari Universitas Andalas. Saya ingin bertanya itu mengenai tren thrift yang sedang booming di kalangan anak-anak muda, di mana thrift ini kita membeli barang-barang pre-love itu biasanya dari merek-merek branded. Nah, di mana nanti dari pre-love tersebut kita bisa mendapatkan barang branded dengan harga yang lebih murah seperti itu, Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya bagaimana pendapat dari Bapak mengenai tren thrift yang sedang booming sekarang. Mungkin itu pertanyaan dari saya, dikembalikan Pak. Oke, makasih Raisa. Pertanyaannya bagus-bagus semua ya dari Toronto Scholars ini. Jadi begini, pertama mungkin saya rangkum, jadi jangan merasa bahwa apa yang saya papar itu barang sangat baru buat kalian. Tidak hanya kalian ya, yang sehari-hari tidak di dunia fashion sini. Bahkan para desainer, saya nggak usah sebut namanya, ya, sekaliber paling tinggi di Indonesia juga sama. Begitu saya suruh pegang ini baru tahu. Oh ini viskos, saya kira kapas. Dan baru tahu juga bahwa katun yang apa namanya kita impor cukup besar dari luar negeri. Indonesia itu nggak punya juga kualitasnya yang namanya kapas. Ya. Jadi kita miris begitu. Jadi kalau mau kita banggain misalnya nasi goreng, ya punya Indonesia, jangan nasi gorengnya kita banggain, tapi juga prosesnya. Oh berasnya bukan dari Vietnam. Oh berasnya dari kampung saya dekat Malang, dekat Mas Kira tadi misalnya. Itu yang harus kita banggakan, ya. Karena sustainability itu kan juga cukup luas. Ada 17 elemen yang di situ dibahas. Juga ikut mensejahterakan orang. Ketika misalnya kita bangga batik-batik kita. Tapi kalau bahan bakunya dari katun misalnya, yang kita impor dari luar, terus kok batik yang kita impor? Ya? Yang sejahtera siapa? Kan begitu. Jadi, kembali ke Reza tadi, pre-love. Ya. Saya nggak tahu brand-brand yang mana nih pre-love. Ya. Pre-love kemudian ditukar dengan branded. Ketika kalian melakukan pre-love itu, ya, nukar barang yang sudah pernah kalian pakai ke sana, tanyakan mereka barang itu mau diapain. That's number one. Nomor dua, ketika yang kalian beli, ya, tanya juga bahannya. Ya,
ini apa, siapa, di mana dibuat ini. Jangan sampai ya yang kalian beli itu justru tidak ada nilai-nilai positifnya terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar kita atau masyarakat Indonesia. Ya, saya kadang-kadang suka gemes juga soal batik-batik kita. Ya, batik kita banyak, tapi kita tahu bahan membuat batik itu dari mana misalnya. Ya. Nah itu yang sekarang lagi, makanya Pak Jokowi bilang bangga buatan Indonesia. Ya, sampai pernah kan agak emosi bahwa jangan ini misalnya. Jadi menurut saya pesan beliau sangat kuat. Kalau membeli itu pikirkan dampak ekonominya juga ke bawah. Dan kedua dampak lingkungannya. Dan ketiga ketika ini dibuang mau kemana? Pre-love items itu bagus kan, ada collecting box, ada yang ngumpulinnya. Tapi kami di APR sudah hampir setahun lebih ya bekerja berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, kemarin dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga mencari tahu kalau punya pakaian bekas, misalnya satu ruangan saya ini, kita kumpulkan ini pakaian bekasnya atau scholars yang banyak itu kan, misalnya. Terus kita mau apain? Siapa yang gunting? Kan ketika nanti mau di recycle lagi, recycle itu mau diapain? Mau di downscale, jadikan keset misalnya, atau mau di upscale? Ya, baju-baju bekas nanti ditambahin apa di situ supaya menarik ya misalnya. Kan itu upscaling misalnya. Nah, itu kita harus tanya. Tapi ketika kita punya pakaian yang banyak dikumpulin, misalnya pakaian-pakaian bekas, itu mau diapakan? It's another big challenge, big question. Karena fasilitas di Indonesia belum banyak yang punya. Baru bulan lalu, ya, saya bisa sampaikan, kawan-kawan dari H&M membawa barang produk mesin mereka, green machine namanya, kecil, dibawa ke Jawa Barat untuk dicoba, dites. Karena pakaian bekas itu kan nanti dipotong-potong tuh, misalnya ambil lagi, ini warna merah, warna ini dipecah-pecah. Kebayang nggak? Misalnya kalau warnanya bukan dari EcoPrint. So it's a big challenge ya untuk membuatnya. So untuk generasi, makanya saya bilang Green Generation, bantu Indonesia ini, bantu industri ini, help this only planet yang kita punya, think of it. Karena kalian masih punya masa-masa untuk memikirkan itu. Dan APR ada. Sekali lagi, I strongly recommend kalau ke Jakarta, kebetulan main-main di Tanoto Foundation, naik lagi 2 lantai di atasnya, mampir di sini. Minta ke Terry atau teman-teman di Tanoto Foundation, saya mau ke Jakarta Fashion Hub ya yang punyanya APR. Datang ke sini, diskusi di sini, kalau bisa bikin sesi sendiri. Jadi nanti kita bawakan fashion designer, pertanyaan Kak Raisa itu, bisa kita go deep. Mau diapain itu pre-love? Kalau brand ini bahannya dari apa? Kan gitu. Kan kadang-kadang produk-produk mau beli kamera, jual kamera sama lensanya satu paket, dimurah-murahin kan? Karena barang ini udah mau kedaluarsa. Kan seperti itu misalnya. That's marketing gimmick. Saya kira itu, silakan Tere. Mudah-mudahan menjawab ya Raisa. Baik, terima kasih untuk Pak Basri atas pertanyaannya. Jadi ada kesempatan ya untuk kita main ke lantai 7, teman-teman. Tinggal waktunya kapan ya Pak ya, tunggu kita coronanya mereda, kita bisa kodenya main. Itu ya, kodenya ini, Jakarta Fashion Hub. Kelasnya agak unik memang. Wih. Siap Pak, nanti kita akan mampir ke sana ya, saat kondisinya sudah aman. Oke Pak Basri, kita akan lanjut ke satu pertanyaan terakhir ya mungkin. Ada dari Nadia, Institut Teknologi Bandung. Silakan Nadia, bisa open mic langsung. Baik, halo, selamat siang Pak, selamat siang Kak. Hai Nadia. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ini agak terkait juga sama jawaban Bapak sebelumnya nih. Kan seperti yang kita tahu, green fashion ini juga belum terlalu marak yang pakai viskos di Indonesia, tapi kan fashion trend itu terus berubah dengan cepat ya Pak ya. Jadi pabrik-pabrik terus memproduksi tren-tren terbaru gitu, tapi pakai bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Nah, kalau Bapak tadi bilang kan sebelumnya mungkin untuk dari pabrik itu bisa berusaha recycle sedemikian rupa kan ya Pak ya. Nah, tapi saya di sini penasaran kira-kira kami gitu ya, orang-orang awam itu apakah bisa gitu Pak melakukan suatu kontribusi gitu untuk menangani masalah yang ini gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Pertama Bandung. Kalau di India atau China itu sekolah tentang tekstil itu di atas 50-an banyak. Di Indonesia itu cuma di Bandung PSTP ya. Mungkin ada tapi kecil-kecil lagi ya. Tapi
itu yang bisa merefleksikan kenapa industri kita jauh ketinggalan. Ya. Tapi pelan-pelan mudah-mudahan setelah kemudian redup pasca 70 tahun 80 dia akan bangkit lagi. Ya. Dan sekarang di luar Jawa, Indonesia sudah punya Asia Pacific Rayon yang diresmikan oleh Pak Jokowi tahun lalu. Jadi sangat menarik, artinya bahan bakunya tersedia. Kan semua produk apapun, yang paling penting itu kan adalah bahan bakunya. Kalau bahan bakunya nggak ada, atau dari luar, semuanya akan menjadi mahal. Tuh. Jadi, back to your question, Nadia, artinya apa? Yang bisa dilakukan tadi, ketika membeli, tadi si Michelle sudah bilang, whatever available in the market, mau apapun jenis pakaiannya, you just can simply buy it. Ya. Tapi lupa bahannya dari mana, nanti dibuangnya kemana. Di Indonesia itu paling gampang, soalnya kita kan banyak orang belakang, orang rumah, ya, asisten rumah tangga. Mbak, ini baju jeans bagus, Mbak, bawa ke kampung ya. Ya, kita nggak jadi bertanggung jawab begitu. Di kampung dibilang, enggak mau pakai, dus, buang sama dia. Ya, tadi dibilangin, microplastik hati-hati. Back to the river, goes to the ocean, oceannya ke ikan, ikannya ke kita. Balik lagi, single apply. Jadi, yang paling penting bagi saya, the very top of the top tips adalah be a critical consumer. Jadi, tanya dulu ketika membeli itu, dipikir ulang juga dulu. Jangan karena trendy, ya. Jangan karena murah, terus kita beli. Ya. Satu, kemungkinan besar, you are killing your own brothers and sisters atau saudara kita-kita yang lagi UKM-UKM yang ada konveksi-konveksi di Bandung. Karena rata-rata yang murah itu kan barang-barang impor. Karena mereka udah nggak laku, karena sustainable fashion sudah menjadi tren, bahkan akan menjadi kewajiban one day. Ya, akhirnya mereka bilang, ini dijual-jual semua stok-stok itu, apalagi masa pandemi ini. Karena kalau lihat merek-merek besar kayak H&M, Zara, buka saja website mereka udah punya komitmen itu. By 2023 atau by berapa, mereka sudah harus tidak lagi menjual fashion yang tidak sustainable. Ketika mencari bahan baku, itu salah satunya adalah viskos. Pergi aja ke Uniqlo atau yang mana. Jadi kita bersyukur di Indonesia ya, kalau kita total kapasitas untuk membuat bahan baku viskos itu ada 800.000. Dari 4 pabrik, 3 di Jawa, ya, 2 di Jawa Barat, 1 di Solo, di Jawa Tengah, 1-nya APR di Pekanbaru. 4 ini kapasitasnya 800 ribuan. Tapi kalau produksinya mungkin sekitar sekarang 600-an. Dan itu udah cukup, ya. Cukup malah kurang. Karena di Indonesia itu dari 630.000 ton per tahun yang diproduksi, itu baru dikonsumsi di Indonesia sendiri 400 ribuan. Sisanya diekspor. Seandainya ya, consumer seperti teman-teman di Tanoto Scholars aware terhadap situasi ini, ya, it's a good market for Indonesia menjadi lead di sini. Pertanyaan mungkin begini, Pak, viskos itu dipakai di aplikasi buat apa aja sih, Pak, selain buat pakaian bayi, loungewear, pakaian modest fashion, atau pakaian muslim, atau kayak kain-kain begini. Apalagi, dia banyak pakai handuk. Kita pernah launch handuk ya, yang 100% viskos, dan kemudian kita campur dengan katun, begitu. Itu luar biasa. Ya, very, very soft, karena sifat alaminya dia. Saya harus juga cerita tentang kelemahan viskos, ya. Karena semua itu ada plus dan minusnya. Kalau viskos itu dia kalau 100% viskos, dia kalau tidak di manufacture, diproses dengan baik, dia itu gampang shrink, ya, shrinkage dia, atau warnanya jadi pudar begitu. Tapi itu proses, masing-masing pabrik beda. Ya. Nah, viskos kita terus kita perbaiki kualitasnya. Mudah-mudahan tidak lama lagi, mungkin tahun depan kita akan launch produk spesifik mengenai viskos. Saya kira itu, Tere. Terima kasih lagi. Raisa mudah-mudahan menjawab. Jadi memang paling bagus bukan tidak hanya murah, tidak hanya tren. Ya, orang kita kan begitu. Tetap beli akhirnya kepake pun kagak. Akhirnya jadi sampah. Karena ketika dunia sekarang tidak hanya bicara mengenai sustainable fashion, kawan-kawan. Mereka udah juga bicara mengenai economic circularity di bidang tekstil ini. Ya. Jadi tidak sekedar buang, tidak sekedar beli, tapi ke belakangnya. Ya. Dan kami di APR is leading on that one, talking with so many stakeholders di Indonesia. Ya. Oke.
Back to Oke, you, sudah Terry. terjawab. Nadia? Sudah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Nadia. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi tadi pertanyaan dari Nadia sekaligus menutup acara Inspirational Talk pada sesi kali ini. Sebelumnya saya mewakili teman-teman dari TSA mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Basri Kamba yang telah meluangkan waktu dan sangat insightful ya terkait dengan sustainable fashion seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Basri. Terima kasih. Sehat-sehat Ya. semua. Terima kasih Pak.